Oke, nah welcome back again atau selamat datang kembali di channel Ko Vlog, Construction Vlog. Jadi ini adalah channel untuk para engineer sipil ataupun calon engineer sipil, gitu ya. Semoga teman-teman semangat meskipun lagi keadaan WFH ya atau PSBB. Mungkin yang masih di project, masih tetap di lapangan kerja, tetap semangat teman-teman. Nah, seperti yang saya utarakan sebelumnya di video sebelumnya ya, gue bakal bahas tentang pondasi pancang yang ada di proyek Jembatan Mahakam 4. Nah, apa sih pondasi itu? Kemudian jenis-jenis pondasi itu ada apa aja? Terus di proyek Jembatan Mahakam ini pakai pondasi apa? Nanti metodenya kayak gimana gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi di Mahakam ini dia pakai jenis pondasi dalam nih guys. Pondasi dalam. Kenapa disebut pondasi dalam? Ya karena dalam gitu, lebih dari 20 meter atau lebih dari 5 meter mungkin itu tergolong pondasi dalam ya. Di pondasi dalam itu contohnya ada pondasi pancang, terus pondasi bore pile. Nah, pondasi pancang tuh dia metodenya atau sistemnya ya. Ini mungkin seperti yang terlihat di gambar di sini. Dia itu pakai hammer lah, ditumbuk lah ya. Istilahnya ditumbuk, di bem dipancang gitu. Bek itu namanya pondasi pancang. Itu jenisnya ada yang pakai beton gitu ya, si pondasinya sendiri pakai beton ataupun pakai tiang baja, pipa baja. Oke. Nah, jenis lain, pondasi lain ada namanya pondasi bore pile. Bore pile itu dia jadi digali dulu, istilahnya kita gali tanah, tapi bentuknya silinder, kita gali gitu ya, diambil tanahnya, terus ada lubang tuh bentuk silinder. Nah, nanti dicor, diisi pakai beton sampai penuh. Nah, itu namanya pondasi bore pile. Dibor dulu, diambil dulu tanahnya, bor, dibentuk dulu, baru diisi pakai beton. Itu pondasi bore pile. Nah, kali ini kita bakal bahas pondasi pancang nih. Jadi pondasi pancang yang dipakai di proyek Jembatan Mahakam 4 nih, dia memakai tipe steel ya, pipa baja. Jadi pipa itu kan tengahnya bolong, jadi tebalnya 16 mili, itu panjangnya variasi, diameternya 1 meter gitu ya. Nah, panjangnya itu bisa sampai 72 meter. Nah, tapi kan masalahnya nih guys, kita datengin pondasi kan, gimana sih caranya gitu, pondasi pancang segede gini gitu, diameter semeter tuh, panjang 72 meter. Nah, masalahnya gitu ya, nggak ada kendaraan atau perahu kapal yang bisa nampung pondasi sepanjang 72 meter. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita bagi dua aja guys, 36 meteran ya kan. Jadi kita pesen pondasi itu 36 meteran, mungkin ada yang 9 meter, ada yang 12 meter. Itu tergantung nanti kita desain total panjang pondasinya. Nah, nanti kita buat potongan-potongannya gitu, ada yang panjang 36 tambah 9, terus 36 tambah 36 atau 36 tambah 12. Nah, kita pesan sesuai itu. Kita juga harus memperhatikan dari schedule mobilisasi tersebut ya. Kerjaan misalnya di bulan Januari, kita datangin tuh di akhir Desember udah datengin rencana gitu ya. Kita nggak tahu resiko di jalan guys, misalnya ada masalah, misalnya pontonnya atau perahunya atau takbutnya itu yang narik pontonnya itu nanti ada masalah. Jadi ya sekitar H-1 bulan lah, itu idealnya ya. H-1 bulan kita udah rencanain, coba datengin aja. Tapi jangan terlalu lama juga, misalnya kita H-6 bulan udah datengin, nanti resikonya apa? Bisa juga karatan resikonya kalau kita tidak menempatkan pondasi itu di lokasi yang benar gitu ya. Nah, itu dari segi mobilisasi. Ingat dari schedule pendatangan kita perhatikan, kemudian dari potongan pondasinya, dan jangan lupa ada yang monitor pendatangan gitu, yang datang berapa, stoknya di mana, kemudian sudah terpakai berapa, sisa berapa, itu harus tercatat. Nah, itu harus koordinasi antara teman-teman logistik gitu ya, teman-teman logistik proyek dengan orang-orang teknik atau orang-orang engineer supaya dia bisa memonitor.
Kayak itu dari segi mobilisasi. Kemudian dari segi metode nih guys. Nah, gimana caranya nih si pondasi yang diameter 1 meter itu kan panjang 36 atau 72 meter bisa masuk ke dalam tanah kayak gitu kan. Bisa masuk nih kayak gini nih. Ya caranya kita harus pakai alat berat. Karena pondasi itu berat, logikanya kayak gitu kan. Jadi kita sewa kren kita tentuin misalnya nih berat pondasi itu kira-kira ya 3-5 ton misalnya ya maksimum. Jadi kita sewa kren itu harus yang efektif juga, jangan sampai kita nyewa kren yang 250 ton yang gede banget supaya wah efektif, supaya lebih besar lebih bagus gitu kan. Ya enggak juga, lebih besar bakal lebih mahal gitu. Nah jadi kita di situ lihat dari load chart kerennya nanti namanya istilahnya ya. Jadi si supplier keren tuh nanti kayak punya brosur lah, katalog. Ini keren kita nih kekuatannya sekian-sekian. Kalau misalnya dia radiusnya atau boomnya dipakai panjangnya sekian, bisa ngangkat 5 ton misalnya kayak gitu. Itu ada tabelnya. Nah, teman-teman harus coba cari load chart crane. Itu menarik sekali teman-teman. Untuk load chart crane tuh nanti coba pelajari. Di situ ada radius sekian bisa mengangkat sekian. Nah, teman-teman di situ akan terbiasa nanti kalau misalnya ada radius 20 dengan beban 20 ton, pakai kren apa ya? Oh, ya udah kren 100 ton aja cukup, misalnya 120 ton cukup. Nah, kayak gitu. Itu untuk alat pakai kren. Nah, sekarang kan nih posisi pancang ini di tengah-tengah sungai nih, Bro. Nih, kita lihat kan. Nih, tengah-tengah sungai ini si kren nih harus naik ke ponton gitu loh. Istilahnya barge ya. Sebenarnya nih idealnya itu ada khusus barge yang ada krennya itu. Di situ ada khusus kren, udah ada krennya di barge-nya. Tapi berhubung ini untuk metode sebagai efisiensi juga, kita pakai ponton batubara dengan memperhatikan safety yang ada ya. Kita modif ponton ini tetap kita pakai jangkar, pasang jangkar 4 titik supaya lebih stabil. Karena arus di Sungai Mahakam ini cukup besar ya teman-teman arusnya. Jadi kita pasang 4 jangkar di 4 titik, 1, 2, 3, 4 itu ya di samping-samping ponton. Nah, jangkar itu fungsinya untuk menstabilkan posisi ponton supaya kalau ketika kren bergerak atau kren bekerja itu nggak goyang pontonnya, ataupun kalau ada goyangan itu minimal gitu sedikit. Nah, ini metodenya jadi si kren ini dari pelabuhan naik dulu nih, ditaikin dulu ke ponton guys. Jadi nggak langsung loncat gitu kan ke ponton ya, kagak. Jadi naik dulu dari pelabuhan, ponton ke pelabuhan, kren ke pelabuhan, naik baru mobilisasi ke sini ponton sama kerennya. Nah, untuk pipa pancang ini itu kan dari pendatangan ada ponton lain nih, dia datang, dia sender di samping kren ini, baru dia angkat pakai kren yang ada, terus ditaruh sini. Nah, itu dari segi posisi alat ya. Jadi menarik sekali, cukup simple kan. Jadi intinya kita kalau kerja di air ya gimana caranya alat kita bisa bekerja di atas air dengan selamat, aman gitu kan. Jadi kita pakai ponton, terus pasang jangkar di 4 titik segala macam. Oke, kren udah aman di atas ponton, kren udah siap bekerja.